Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi yang mulia ini kita masih dapat terhadir di tempat yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka melaksanakan satu ibadah yang disunnahkan kepada kita, yang hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dikuatkan, yaitu melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Salawat beserta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan semua kita telah mendapatkan syafaat daripada beliau hingga yaumil qiyamah nanti.
Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak tenggelamnya matahari di ufuk barat kemarin, maka bergemarlah suara takbir, tahlil dan tahmid di mana-mana. Itu menunjukkan semua umat muslim di hari ini merasa bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan ibadah puasa Ramadan kalian, dan hendaklah kalian memperbanyak membaca takbir untuk mengagungkan nama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia dan cerah ini, seakan-akan matahari pun ikut bergembira, karena kita saat ini telah memasuki 1 Syawal 1446 Hijriah. Semua kita merasa bergembira. Namun saudara-saudaraku yang berbahagia, di hari ini kita merasa menang, karena sebulan lamanya kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, kita hari ini melaksanakan lebaran hari raya Idul Fitri. Semua kita boleh ikut lebaran, tapi tidak semua orang mendapatkan Idul Fitri. Semua orang boleh lebaran, mau puasa, mau tidak, mau salat tarawih, mau tidak, semua boleh ikut lebaran. Akan tetapi semua orang yang lebaran itu belum tentu mendapatkan Idul Fitri. Idul artinya kembali, Fitri artinya kesucian. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Bagi kita yang beramal ibadah sebulan lamanya, maka hari ini kita akan merasakan kesucian. Kita sudah merasa menang. Oleh karena itu, semua kita di pagi hari ini merayakan kemenangan, merasa bergembira, melaksanakan takbir mulai dari tadi malam sampai pada pagi hari yang mulia ini. Tetapi ingatlah saudara-saudaraku yang berbahagia, janganlah kita terlalu berbahagia pada hari ini. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bagaimanakah nasib orang tua kita, sanak famili kita, karib kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Mereka hari ini mengatakan kepada kita, wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah oleh kalian, selama 1 bulan Ramadan ini, kami semua yang ada di dalam kubur ini dibebaskan daripada azab. Kami tidak lagi diazab di dalam kubur. Oleh karena itu ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang masih hidup, mulai hari ini kami kembali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mulai lagi disiksa, ada yang dicambuk, dipukul dan lain-lain sebagainya. Itulah penderitaan kami mulai dari 1 Syawal ini sampai dengan terus-terusnya. Oleh karena itu wahai saudara-saudaraku yang masih hidup, perbanyaklah amal ibadah kalian. Kami di sini sudah menyesal, seakan-akan kami ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah lihat, ya Allah, kami telah dengar, kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Tetapi itu adalah hal yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu wahai saudara-saudaraku yang masih hidup,
maka perbanyaklah amal ibadah kalian. Kirimkanlah doa kepada kami, bersedekahlah kalian, itulah yang sangat-sangat kami harapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sudah berlalu dan dia tidak akan kembali selama-lamanya untuk tahun 1446 Hijriah. Maka kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dan juga kita berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, diberkahi umurnya, dimurahkan rezekinya, dan disampaikan kita kepada Ramadan yang akan datang. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita di pagi yang mulia ini yaitu melestarikan nilai-nilai Ramadan. Ramadan memang sudah berlalu, tetapi kenangan indah selama Ramadan itu masih melekat di dalam hati sanubari kita. Yang pertama sekali adalah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 100% meningkat. Yang selama ini di luar Ramadan kita hanya sholat di luar waktu sholat, bahkan di penghujung waktu sholat, dan bahkan banyak juga yang meninggalkan daripada sholat itu sendiri. Tetapi alhamdulillah, selama Ramadan kita pun sholat di awal waktu dan kita pun juga berjamaah. Oleh karena itu, walaupun Ramadan sudah berlalu, mari kita tingkatkan, mari kita ramaikan masjid-masjid kita, musalla-musalla kita. Bukan hanya di dalam Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan, semangat beribadah, sholat berjamaah, mari sama-sama kita tingkatkan. Kemudian di dalam Ramadan, semangat berinfak dan bersedekah ini terasa amat sangat meningkat sekali. Oleh karenanya, nilai-nilai seperti inilah, semangat beribadah, semangat berinfak dan bersedekah, itu perlu kita pertahankan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan kemarin kita pun membayar zakat fitrah. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan jiwa-jiwa orang yang berpuasa, dan untuk membahagiakan kaum fakir dan miskin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakatul fitrah zuhratun lis-sha'imin wa tuqmatun lil masakin, wa man addaha qabla as-shalah fa hiya zakatun maqbulatun, wa man addaha ba'da as-shalah fa hiya shadaqatun min shadaqah." Artinya zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan jiwa orang-orang yang berpuasa. Makanya zakat fitrah itu diberikan kepada kaum fakir dan miskin. Barang siapa yang membayar zakatnya sebelum sholat hari raya Idul Fitri, itulah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang membayar zakatnya setelah selesai sholat hari raya Idul Fitri, itu bukan dinamakan zakat, melainkan sedekah biasa saja. Zakat fitrah itu selain kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sungguh amat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang terlupa membayar zakat. Maka
setelah selesai sholat Idul Fitri, sahabat ini pulang ke rumahnya. Lalu kemudian sesampainya di rumahnya, dia kumpulkan seluruh harta yang dia miliki. Lalu kemudian dia jual semua harta itu dan diberikannya kepada Amir semuanya, tanpa dia tinggalkan sedikit pun untuk dirinya. Lalu kemudian dia mengadukan haknya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku terlupa membayar zakat ya Rasulullah, sehingga aku bayar zakatku itu setelah selesai sholat hari raya Idul Fitri. Aku jual semua ya Rasulullah harta yang aku miliki, tanpa sedikit pun aku tinggalkan untuk diriku. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Apa kata Rasulullah? Belum cukup terbayar zakatmu itu. Andaikan seluruh harta yang engkau miliki engkau keluarkan zakatnya, maka tidak akan tergantikan zakat fitrah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai-nilai Ramadan yang mesti kita lestarikan adalah semangat melawan hawa nafsu. Nafsu adalah merupakan salah satu nafsu yang sangat berbahaya di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, perang yang paling besar di zaman Rasulullah adalah perang Badar. Lebih dari 60 orang penghafal Quran meninggal syahid di dalam perang tersebut. Maka Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Badar, beliau mengatakan, raja'na minal jihadul asghar ila jihadul akbar. Kita baru pulang dari perang yang kecil dan kita akan menuju kepada perang yang besar. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma jihadul akbar? Apakah jihad yang besar itu ya Rasulullah? Apakah masih ada jihad lagi yang lebih besar lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Alhamdulillah, itu sudah kita lalui di dalam bulan suci Ramadan yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, menggembirakan kaum fakir miskin pada hari ini, zakat fitrah yang kita bagikan kepada mereka, maka Rasulullah SAW mengatakan, uqnuhum alis-su'ali fi hadzal yaum. Cukupilah keperluan mereka pada hari ini, sehingga mereka tidak meminta-minta pada hari ini. Tidak ada si kaya dan si miskin pada hari ini. Semua kita umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kemarin di akhir Ramadan kita pun menyantuni anak yatim, atau mungkin ada di antara kita yang menyantuni anak yatim. Bahwa orang yang menyantuni anak yatim, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim akan masuk ke dalam surga bersamaku. Ana wa kafilul fil yatim fil jannah. Aku dan orang-orang yang memelihara, yang menyantuni anak yatim akan masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya. Itu menunjukkan, memberikan isyarat kepada kita, begitulah dekatnya Rasulullah SAW dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia,
untuk menutup khutbah yang relatif singkat ini, saya akan menyampaikan sebuah riwayat yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW ada sebuah rumah tua, dan rumah ini sudah mau roboh, yang beratapan daun, berdindingkan papan. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang wanita yang sudah tua dalam keadaan sakit. Kemudian juga wanita ini memelihara 2 orang anak yatim. Lalu kemudian ketika orang-orang bertakbir di malam 1 Syawal, di malam hari raya Idul Fitri, anaknya bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, apakah ibu tidak mendengar suara apakah yang bergemuruh itu, wahai ibu?" Maka ibunya pun menjawab tanpa terasa meneteskan air mata membasahi pipi, "Wahai anakku, ketahuilah olehmu nak, malam ini adalah malam 1 Syawal, di mana orang-orang di esok harinya akan melaksanakan hari raya Idul Fitri." Lalu anaknya bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, apakah kami tidak bisa berhari raya, bergembira bersama mereka?" Maka ibunya menjawab, "Tidak usah ikutlah. Mereka semua memiliki baju baru, serba baru. Sementara kamu nak, bajumu sudah compang-camping, sudah lesuh, sudah buruk. Takut nanti kita tersinggung orang lain memakai baju baru tersebut, sehingga tahu baju busukmu itu akan terhinggap di baju baru mereka." Maka anak ini pun sedih dan menangis. Lalu kemudian anaknya bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, apakah hari raya itu untuk orang-orang kaya saja?" Maka ibunya menjawab, "Bukan nak, bukan. Semua kita berhak merayakan hari raya Idul Fitri. Tetapi kamu tidak usah ikut nak. Sungguh malang nasib yang menimpa dirimu nak. Mereka memiliki ayah mereka memberikan pakaian kepada mereka, sehingga mereka hari ini berhari raya, bergembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Demikian pula satu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, Umar di setiap malamnya suka berjalan-jalan melihat keadaan rakyatnya. Maka ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab melihat ada sebuah rumah di pinggiran kota Madinah. Anaknya terus-menerus menangis tanpa ada henti-hentinya. Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menghampiri rumah tua itu. Rupanya di dalam rumah itu ada seorang wanita janda, sudah tua dan dalam keadaan sakit. Lalu kemudian Umar bertanya kepada wanita ini, "Wahai saudaraku, apa gerangan yang ditangisi oleh 2 orang anak ibu ini?" Maka wanita itu menjawab, "Wahai saudaraku, ibu ini tidak tahu yang di hadapannya itu adalah Umar bin Khattab Amirul Mukminin." Ibu itu berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai saudaraku, ketahuilah olehmu, yang ditangisi oleh 2 orang anak ini adalah kami sudah 3 hari 3 malam tidak memiliki makanan." Lalu Umar bertanya kepada wanita itu, "Wahai saudaraku, lalu apa yang engkau masak di atas periuk, di atas tungku itu?" Lalu wanita itu menjawab, "Wahai saudaraku, itu hanyalah untuk membujuk anak-anakku. Bila anakku menangis, maka aku katakan kepada mereka, tunggu dulu nak, nasi kita belum masak. Padahal yang direbus itu, yang dimasak itu adalah air dan batu. Itu hanyalah untuk membujuk anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak menangis.
Lalu kemudian anaknya bertanya kepada ibunya, kok lama sekali masaknya wahai ibuku? Begitulah nak keadaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita bisa menyantuni anak yatim, menyantuni kaum fakir dan miskin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang melalaikan keduanya, orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kalian orang-orang pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menyanyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak memperhatikan nasib dan keadaannya kaum fakir dan miskin. Mudah-mudahan anak yatim dan fakir miskin di hari ini mereka kita gembirakan, sehingga bisa bersama-sama kita merayakan hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini saya akan menyampaikan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amin sebanyak 3 kali. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang engkau aminkan itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang aku aminkan itu adalah doanya malaikat Jibril." Yang pertama kata malaikat Jibril, "Ya Allah, jangan engkau terima dulu ya Allah ibadah puasanya seorang anak yang belum minta maaf, minta izin kepada orang tuanya. Maka marilah selepas daripada sholat Idul Fitri ini, datangilah orang tua kita, mintalah maaf, mintalah izin daripada mereka. Andai mereka masih ada, datanglah, datangilah mereka. Tetapi andai mereka sudah tiada, doakanlah, kirimkanlah doa kepada mereka. Itulah sebagai pengabdian kita kepada orang tua kita." Kemudian yang kedua, doa malaikat Jibril, "Ya Allah, jangan engkau terima dulu ya Allah ibadah puasanya seorang istri yang belum meminta maaf kepada suaminya." Makanya selepas dari sholat Idul Fitri ini, hendaklah istri-istri datang kepada suaminya, mintalah maaf, mintalah izin daripadanya atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan engkau terima dulu ya Allah ibadah puasa seorang muslim yang belum meminta maaf dengan muslim lainnya." Antara kita sesama kita, artinya fa'fu wasfahu, saling bermaaf-maafan, saling berjabat tangan. Kalau ada di antara kita yang tidak bertegur sapa selama ini, maka bertegur sapalah. Tak ada gunanya ibadah puasa kita, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah qatilur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jikalau ada di antara kita yang tidak bertegur sapa, oleh karena itu, mari sepulang dari sholat Idul Fitri ini kita jalin kembali hubungan silaturahim di antara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi, semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma thabbit imanahum wa anzil as-sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahdik al-kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasara ad-din waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.